Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Panin Sekuritas. Ya, untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama Nico Lawrence, Kepala Riset Panin Sekuritas. Ya, selamat sore Pak Niko. Selamat sore Mas. Ya Pak Niko, kita lihat hari ini IHSG sempat menyentuh angka 6.300 tapi turun lagi hingga ke penutupan 6.270. Terapresiasi sekitar 0,63%. Anda melihat sentimen apa yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Kalau kita lihat sebenarnya kalau dari pagi itu kita sempat naik 1% ya. Drivernya lumayan banyak dari regional. Pertama dari sisi vaccination rate. Jadi kalau kita lihat kan beberapa negara itu mengakselerasi mereka punya progres vaksin. Lalu kalau kita lihat juga dari statementnya Boris Johnson ya, Perdana Menteri UK, ini mereka ekspektasi dari sisi perkembangan vaksin ini dari sebelumnya itu sekitar 300 hari dipangkas buat dari sisi perkembangannya. Ini mau dipangkas menjadi 100 hari. Jadi akselerasi itulah yang sebenarnya bikin confidence dari masyarakat. Lalu kalau kita lihat dari regional juga sebenarnya rilis data dari Korea Selatan lumayan bagus ya. Itu kan mereka adalah salah satu partner dagang Indonesia juga. Itu jadi katalis positif. Itu dari sisi regionalnya. Kalau kita lihat dari domestik, secara spesifik sebenarnya udah lumayan banyak katalisnya. Pertama, beberapa hari yang lalu pemerintah itu merevisi naik anggaran PEN. Itu menurut kita jadi katalis positif. Lalu yang kedua, kemarin dari sisi pemangkasan suku bunga itu juga jadi katalis positif ya, karena translasinya akan ke cost of fund dari beberapa emiten. Jadi itu yang akan berdampak positif terhadap nanti mereka punya borrowing cost atau ibaratnya tingkat pinjam lebih rendah. Jadi itu sih yang sebenarnya kita lihat. Cuman kenapa ketika 1% terus tiba-tiba di akhir session atau di sesi kedua itu sedikit turun? Jadi investor sebenarnya mencermati. Pertama dari sisi Dow Jones Futures ya, itu kalau kita lihat kan sebenarnya minus. Lalu kalau kita lihat juga investor currently itu ada sedikit concern terkait dari sisi obligasi ya. Jadi kalau kita lihat kan yield obligasi ini trennya lagi naik terus. Nah, ketika obligasi trennya itu naik terus, itu mengakibatkan attractiveness atau ibaratnya bagus atau enggaknya performa saham itu return-nya dibandingkan obligasi itu sedikit berkurang. Lalu yang kedua, kenaikan yield obligasi itu akan translasi terhadap potensi kenaikan inflasi. Karena investor yang paling worried sekarang adalah kemungkinan taper tantrum ya. Jadi kalau kita lihat waspada terkait nanti ada penarikan dana dari The Fed sebenarnya. Itu sih Mas. Kalau kita bicara mengenai sentimen global, selain yang Anda sebutkan tadi, ini kan ada juga Kongres Amerika yang sedang melakukan rapat untuk membahas masalah stimulus penanganan COVID-19. Anda melihat apa harapan sebenarnya dari pasar sendiri dengan rapat Kongres hari ini? Kalau kita lihat expectation-nya adalah stimulus yang lebih besar dari US ya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya ini arahnya buat ke defisit fiskalnya ya. Targetnya kan sebenarnya kemarin 1,9 triliun USD. Dan kalau kita lihat dengan adanya potensi perubahan kebijakan di US, jadi itu bisa dibilang tidak membutuhkan voting dari Republik. Jadi Demokrat bisa approve, itu harusnya jadi katalis positif. Karena translasi dari sisi anggaran pemerintah itu akan selalu berdampak terhadap nanti pertumbuhan ekonomi. Karena kan ada komponen government spending di situ. Terus yang kedua kita lihat adalah dari sisi dollar index ya. Ketika ibaratnya defisit fiskal di US itu semakin lebar, itu berarti kan bank sentral harus melakukan peningkatan uang beredar untuk melakukan pembelian defisit fiskal itu tersebut. Jadi itu akan translasi terhadap dolar indeks yang melemah. Nah, dolar indeks yang melemah itu secara spesifik akan positif buat negara berkembang. Karena kita tahu bahwa komponen dari sisi COGS contohnya atau dari sisi cost itu banyak yang masih diimport itu menggunakan US dollar. Lalu kalau kita lihat juga beberapa bank atau beberapa perusahaan itu juga masih melakukan pinjaman melalui US dollar karena mereka kan punya rate yang lebih rendah sebenarnya. Jadi dengan adanya melemahnya nilai tukar US dollar itu akan berdampak positif sebenarnya buat emerging market. Karena kelihatan sih sebenarnya secara historically tiga kali periode ketika dolar indeks melemah, itu kalau kita lihat rata-rata emerging market itu naiknya bisa sekitar 20-25%. Jadi itu menurut kita harusnya akan jadi katalis positif ya. Oke, Pak Niko, dari sentimen domestik sendiri ini ada yang menarik karena kebijakan BI dan juga OJK akan melakukan kebijakan 0% untuk down payment atau DP perumahan begitu. Nah, Anda melihat apa efeknya untuk saham-saham di sektor properti karena ini kan akan berlaku pada Maret 2021 nanti?
Kalau kita lihat ini akan jadi katalis positif ya, DP dari sisi 0%. Karena kalau kita lihat kan dari perbankan ini pun agak hati-hati sebenarnya dalam menyalurkan kredit ke sektor consumer, khususnya properti dan juga otomotif. Cuman kalau kita lihat sebenarnya dengan adanya DP 0% itu harapannya akan meningkatkan kredit. Lalu selain DP 0%, dari sisi BI dan OJK juga berencana untuk merelaksasi terkait ATMR. Atau aset tertimbang menurut risiko. Jadi ketika bobot dari ATMR itu bisa diturunkan, bank ini menjadi willing sebenarnya untuk menyalurkan kredit karena persepsi risikonya yang sebenarnya lebih rendah. Lalu itu kita lihat dari sisi progres NPL ya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya dari periode Juli ke November itu tren NPL itu sebenarnya turun. Nah, jadi dengan adanya aktivitas ekonomi yang membaik, NPL yang lebih membaik juga sebenarnya dari perbankan itu akan lebih willing sebenarnya untuk menyalurkan kredit. Jadi ini menurut kita akan jadi katalis positif ya. Jadi dengan adanya pemangkasan suku bunga 25 basis point, lalu kalau kita lihat dengan ada relaksasi DP 0%, ATMR, ini menurut kita akan jadi katalis positif ya buat sektor properti dan juga otomotif ya Mas. Ya, tapi apa yang harus diwaspadai atau diantisipasi oleh perbankan sendiri terkait dengan kemampuan dari membayar masyarakat jika kembali membeli properti meski DP-nya 0%? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya concern-nya dari perbankan dalam menyalurkan kredit di sektor properti adalah properti sekarang ini mungkin trennya bukan lebih buat investasi ya. Jadi benar-benar tren properti itu bakal digunakan buat dari sisi real demand. Jadi permintaannya ini pun sebenarnya masih lemah karena ketika aktivitas ekonomi masih lemah, orang tuh sebenarnya lebih fokus ke primary needs ya, buat makan atau buat pakaian dan lain-lain, sekolah. Jadi itu concern-nya. Orang tuh sebenarnya masih agak hati-hati kalau mereka mau beli mobil. Karena kan kalau kita lihat kan sebenarnya dari kebijakan work from home ini banyak aktivitas dari sisi ke kantor pun dibatasi ya. Jadi traffic ini sebenarnya kalau kita lihat masih lemah. Kalau kita lihat dari sisi Google Mobility Index itu juga masih lemah. Cuman ya itu sebenarnya, jadi kekhawatirannya adalah takutnya dengan aktivitas ekonomi atau consumer confidence yang belum pulih signifikan, ini translasi nanti menjadi NPL sebenarnya. Jadi itu yang sebenarnya agak diwaspadai untuk perbankan dalam memberikan kredit. Oke, baik. Kita lihat hari ini 9 sektor memberikan kontribusi cukup baik untuk kinerja IHSG, khususnya sektor tambang. Nah, Anda melihat apa nih penyebabnya dari sektor tambang ini sehingga bisa sangat kontributif di kinerja IHSG hari ini? Ya, kalau kita lihat secara spesifik sebenarnya pertama gini sih, ketika adanya inflasi biasanya tuh komoditas itu menjadi hedging atau ibaratnya nilai lindung terhadap inflasi itu. Jadi kalau kita lihat kan potensi inflasi itu jadi komoditas juga bagus. Kalau contohnya yang kontribusi signifikan adalah MDKA ya. Jadi kalau kita lihat kan harga koper ini, harga tembaga ini kan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ekspektasinya ada economic recovery, manufacturing di China itu ekspansi, permintaan komoditas kayak tembaga itu juga meningkat. Apalagi kalau kita lihat tembaga itu kan sebenarnya salah satu komponen yang bisa di-recycle ya. Jadi itu adalah proxy buat renewable energy itu juga. Jadi ini jadi katalis positif buat MDKA. Lalu kalau kita lihat harga timah juga mengalami kenaikan ya. Contohnya kan kalau dari Myanmar itu kan masih ada dispute ya, atau masih ada tensinya masih tinggi. Jadi Myanmar itu sebenarnya adalah negara penghasil timah terbesar ketiga. Jadi concern terkait disruption dari sisi supply itu mendorong harga timah. Lalu kalau kita lihat nikel juga sama, contohnya Antam dan juga Inco. Jadi kalau kita lihat kan harga nikel belakangan ini udah sampai udah meningkat signifikan ya. Sekarang mungkin di 19.500. Nah, jadi itu kalau kita lihat kan tren renewable energy, electric vehicle itu kita lihat jadi katalis positif. Nah, jadi itu yang sebenarnya driver signifikan buat komoditas ya. Oke, Pak Niko, dari Panin Sekuritas sendiri untuk saham-saham rekomendasi besok, kalau kita lihat tadi katalis-katalis positifnya cukup banyak dari domestik seperti tadi DP 0% properti dan juga sektor otomotif. Apa kira-kira saham-saham rekomendasi besok dari Panin Sekuritas? Kalau dari market mungkin kita view-nya untuk besok market bisa melemah ya. Karena kalau kita lihat Dow Jones Futures-nya itu lagi nggak begitu bagus. Kekhawatiran terkait inflasi masih tinggi. Cuman kalau if we talk about the long term, mungkin kita bisa ambil yang nickel related ya. Jadi kalau kita lihat sih demand-nya akan bagus di situ. Jadi Antam dan Inco secara spesifik kita masih bisa rekomendasi. Lalu buat beberapa emiten yang sebenarnya agak lagging, cuman sebenarnya banyak support dari pemerintah adalah Astra. Jadi kalau kita lihat beberapa regulasi terkait otomotif
ini harusnya akan jadi katalis positif ya. Karena kalau kita lihat contohnya di Malaysia, ketika ibaratnya regulasi PPNBM ini diterapkan, itu dipangkas dari 10%, dipangkas, itu jadi katalis positif di Malaysia. Jadi pertumbuhan penjualan volume mobil itu di Malaysia bisa naik sampai 30%. Nah, jadi harapannya nanti di bulan Maret ketika ini diimplementasikan harusnya akan jadi katalis buat Astra ya. Karena kita tahu kontribusi revenue dari sisi otomotif buat Astra itu sekitar 30-50%. Jadi ini menurut kita jadi katalis positif ya. Mungkin itu ya Mas ya. Oke, artinya besok IHSG akan kembali menghijau atau justru akan terkoreksi? So far kita lihat kalau dari Dow Jones-nya ini masih minus, lalu kalau kita lihat dari regional kayak Shanghai dan juga Hang Seng itu tronnya nggak begitu bagus, menurut kita ada ruang untuk koreksi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Niko sudah bergabung di Sama-sama, Closing Mas. Market. Baik, itu dia Kepala Riset Panin Sekuritas Niko Lawrence sudah bergabung bersama kita di Closing Market. Pemirsa,